Hari ini kita bertemu kembali. Apa kabar anak-anakku? Selalu kita dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, sehingga kita bisa masuk normal seperti biasanya. Baik, di layar yang kalian lihat, di sini ada gambar anak tertawa dan tertulis di atasnya anekdot ya. Mungkin sebelum membahas jauh tentang anekdot, kita akan membahas tujuan kita untuk belajar materi teks anekdot dulu ya. Oke, kita lanjut ke slide. Ya, kompetensi dasar materi teks anekdot yang pertama adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Nah, jadi dalam konteks ini, anekdot itu bisa disampaikan secara lisan, seperti saya berbicara, bisa juga melalui tulis. Tulis ini terbagi ya, bisa bentuk huruf, bisa juga dalam bentuk gambar, seperti itu. Nah, tujuannya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mendata pokok-pokok isi anekdot atau gambar yang disajikan dan mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot dengan semangat kritis dan cermat. Ya, apa maksudnya makna tersirat? Makna tersirat itu adalah makna yang tidak disampaikan secara langsung. Contohnya, ketika saya masuk kelas, kemudian saya melihat kondisi kelasnya kotor, tiba-tiba saya mengatakan, kelas ini bersih sekali ya. Nah, secara tidak langsung saya meminta kalian untuk membersihkan kelas tersebut. Nah, itu makna tersirat. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, anak-anak coba dilihat, ada teks yang berjudul membuat undang-undang sendiri. Sambil saya bacakan ya. Suatu hari Abdul dan Alan sedang berjalan-jalan dan menggunakan mobil dengan Abdul yang membawa mobilnya. Melewati perempatan jalan, lampu merah tiba, namun Abdul tetap menerobosnya karena jalannya terlihat kosong. Alan bertanya, "Kenapa kamu nerobos lampu merah? Kalau ada polisi gimana?" Abdul menjawab, tenang, kita bisa bikin undang-undang sendiri kok." "Kok bisa?" kata si Alan. "Bukannya yang membuat undang-undang itu pemerintah bersama DPR." Abdul menyelah sebentar sambil meminggirkan mobil dan berhenti sementara. Lalu Alan bertanya, "Kenapa berhenti?" Jawab Abdul, "Mau menjawab pertanyaan kamu. Ini jawabannya. Dengan ini kita bisa membuat undang-undang sendiri." Sambil menunjukkan dompet, kata Alan. "Oh." Abdul menjawab, "Bagaimana?" Ya, dengan konteks ini bisa kita lihat ya, mungkin pembahasan lebih rinci akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini ada gambar nih, ada gambar, ada pedagang, ada PNS, ada orang biasa ya, paling bawah. Nah, di sini ada pedagang yang lari mengejar PNS dengan sama-sama memegang kertas berisikan tulisan naik gaji, yang satunya naik harga. Terus orang bertanya, memangnya semua orang pegawai negeri? Ya, nanti kita akan bahas secara detailnya di slide selanjutnya. Setelah ini juga ada video, mungkin kalian simak terlebih dahulu videonya.
Ya, sudah disimak semua ya. Di sana tadi ada teks, kemudian ada gambar, dan ada video. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, anekdot. Ini teorinya ya. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tetapi ada makna yang tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Ya, seperti yang saya contohkan sebelumnya. Tadi ada teks, ada gambar, kemudian ada video. Kalau kita lihat dari ketiganya, itu kita membahas tentang orang-orang penting. Ya, kita membahas tentang orang-orang penting. Siapa orang pentingnya? Sebagian besar adalah pejabat, ya, atau terkenal berdasar kejadian sebenarnya. Nah, kalau kita lihat konteks yang sebenarnya, seringnya kejadiannya. Kalau teks pertama itu tentang ada oknum, ya, kita katakan oknum karena tidak semua seperti itu, yang ketika menilang kendaraan hanya dengan memberi uang, maka polisi itu melepaskan atau menghilangkan hukuman dari yang terlanggar gitu. Nah, kalau yang kedua gambar ya, nanti gambar apa itu tadi, gambar PNS, gambar pedagang mengejar. Jadi konteksnya setiap PNS naik gaji selalu harga pangan naik. Apakah semua orang bekerjanya sebagai PNS? Enggak kan ya gitu. Terus yang terakhir itu tentang pemilu. Nah, konteksnya sekarang kita lagi ramai pemilu seperti itu ya. Mungkin secara tidak langsung kalian sudah bisa menarik kesimpulan sendiri apa sih maksud dari video, teks, dan gambar-gambar tersebut gitu. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, lebih dekat dengan perumpamaan tentang dongeng ya. Ini lebih ke konteks anekdot yang lama ya, seperti teks yang pertama. Sering orang menuliskan anekdot agar tidak menyindir, terlalu mengarah ke tokoh tertentu, sehingga mereka mau menggunakan perumpamaan. Kadang menggunakan binatang, misalnya binatang yang sedang berdialog. Nah, tapi poinnya itu tetap menyindir ya. Kemudian yang kedua, menampilkan karakter hewan dan figur manusia pada umumnya, sering terhubungnya dengan realitas. Nah, ini sesuai dengan pengertian yang di awal tadi, hanya penegasan saja gitu. Selanjutnya ya, struktur teks anekdot. Nah, secara struktur yang namanya teks di sini ada 5, tapi dalam struktur ini yang bisa kita lihat adalah, yang mudah kita analisis adalah teks yang pertama ya. Nanti kita akan bahas tentang abstraksi itu apa, varietas itu apa, krisis reaksi koda gitu. Jadi abstraksi itu pengenalan tahap awal dalam teks anekdot ya, membahas siapa sih yang, konteks apa sih yang berlaku dalam teks tersebut. Orientasi mulai pengenalan ke situasi, latar belakang gitu. Krisis ini mengarah ke sesuatu hal yang agak aneh, yang terasa ganjil seperti itu. Kemudian reaksinya biasanya tanggapan dari hal-hal yang ganjil. Biasanya hal-hal yang ganjil itu ditanggapi dengan hal-hal yang ganjil pula, yang aneh pula. Nah, akhirnya ketemu koda. Nah, akhirnya kalau sudah di koda ini terjawab, secara tidak langsung kita bisa menarik kesimpulan tentang teks anekdot itu apa sih, intinya apa sih, poinnya apa sih yang ingin disampaikan dalam narasi teks tersebut atau video atau gambar tersebut gitu. Tapi yang mudah kita analisa adalah teks ya. Kalau video bisa, namun yang agak sulit itu gambar. Seperti gambar yang kedua tadi itu agak sulit, karena itu merupakan pengembangan dari teks anekdot.
Kalau dulu itu menggunakan sistem cerita narasi ya, entah itu dialog, entah itu cerita, namun konteksnya cerita pendek semua. Kemudian karena perkembangan zaman, maka ada yang membuat seperti gambar ya. Kalau mungkin anak muda sekarang lebih menyebutnya meme ya, meme, gambar-gambar lucuan yang menyindir. Nah kemudian untuk orang yang punya kemampuan lebih bisa membuat video poinnya sama, menyindir gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Pada slide ini kita akan menganalisis ya, berdasarkan teks di awal tadi. Kita analisis bersama struktur teks anekdot. Di sini saya sudah mempersiapkan ya teks yang berjudul membuat undang-undang sendiri. Kalau kita lihat tadi ada 5 struktur. Nah, di sini sudah saya plot masing-masing strukturnya. Coba lihat di warna merah abstraksinya ya. Suatu hari Abdul dan Alan sedang berjalan-jalan menggunakan mobil dengan Abdul yang membawa mobilnya. Nah, ini bagian dari abstraksi. Abstraksi adalah pengenalan awal gitu ya. Jadi ada orang yang bernama Abdul dan Alan berjalan-jalan di dalam mobil. Yang bawa mobilnya siapa? Si Abdul gitu. Itu pengenalan awal. Kemudian orientasi. Nah, ini di sini latar belakang situasinya ya. Mereka melewati perempatan jalan, kemudian lampu merah tiba, namun Abdul tetap menerobosnya karena jalannya terlihat kosong. Nah, di sini sudah mulai ada kejanggalan ya. Tapi kita tetap diorientasi. Kenapa? Karena membahas latar belakang dulu, latar belakang situasi dan kondisinya. Itu perempatan jalan dan di traffic light atau lampu merah. Nah, itu posisinya lampu yang warna merah sedang menyala. Jadi kan seharusnya mobil itu berhenti. Tapi ini tidak, dia tetap menerobos. Itu bagian dari orientasi gitu ya. Kemudian masuk ke tahap krisis. Nah, tahap krisis ini mulai nih hal-hal yang janggal, melanjutkan dari alur yang sebelumnya yang mulai terlihat aneh ya. Nah, di sini di krisis ini, Alan, kenapa kamu menerobos lampu merah? Si Alan mengungkapkan, kenapa Abdul menerobos lampu merah? Kalau ada polisi gimana? Kata Abdul, tenang, kita bisa bikin undang-undang sendiri kok. Nah, ini aneh sudah nih. Kata Alan, kok bisa? Bukannya yang membuat undang-undang itu pemerintah bersama DPR. Nah, kemudian Abdul sebentar sambil memarkirkan mobil atau meminggirkan ya di pinggir jalan. Nah, ini krisis ini. Di sini ada sesuatu hal yang janggal sebagai awal dari puncak permasalahan biasanya kalau krisis ya. Gitu. Ini beda pemikiran masih Alan dan Abdul. Ini kenapa sih? Kok nggak berhenti? Kenapa kok malah terus aja gitu kan? Tapi si Abdul punya pemikiran lain gitu ya. Nah, ini masuk ke tahap krisis gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya tahap reaksi. Nah, reaksi ini tanggapan dari krisis ini. Kemudian Alan nanya, kenapa berhenti? Nah, kemudian Abdul mau menjawab pertanyaan kamu. Ini jawabannya. Dengan ini kita bisa membuat undang-undang sendiri, menunjukkan dompet. Nah, di sini konteksnya si Alan ini tanya kenapa berhenti, kemudian Abdul menjawab sambil menunjukkan dompet. Itu artinya si Abdul ini mau menyogok oknum polisi gitu. Dengan bahasanya dia bisa membuat undang-undang sendiri. Berarti undang-undang itu bisa ditiadakan, hukuman itu bisa dihilangkan jikalau kita punya uang. Nah, perumpamaan uang itu kan dia menunjukkan dompet ini, nggak mungkin cuma sekadar dompetnya aja dilihatkan, apa gunanya dompetnya aja. Intinya di dalam dompet itu pasti ada kumpulan uang
itu reaksinya, puncaknya. Kemudian kode, nah di konteks kode ini di sini mulai tahu tuh siapa sih yang disindir, siapa sih tujuannya tokohnya yang dijadikan anekdot gitu ya. Kemudian Alan menjawab, oh nah ini si Abdul yang mengatakan bagaimana. Nah secara langsung si Alan pasti menjawab, oh iya ya betul juga, berarti undang-undang itu bisa kita buat sendiri, undang-undang itu bisa kita atur untuk orang yang punya uang, cukup kita kasih uang, hukuman yang ada itu bisa dihapuskan gitu. Nah jadi ini seperti pembahasan di awal, anekdot itu merupakan teks sindiran untuk orang-orang yang terkenal ya, seperti pejabat ya, yang mungkin ya kalau konteksnya di sini ini polisi, kemudian politikus ya, orang politik gitu, PNS ya. Biasanya anekdot ini sebagai sarana untuk menyampaikan sindiran, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat ya, dengan cara guyon, dengan cara ada humornya, seperti itu. Kalau biasa kita lihat orang beraspirasi itu kan demo di jalanan membakar ban gitu. Nah di sini di anekdot ini ada media lain dengan cara menyindir. Nah menurut saya ini cara yang jauh lebih cerdas. Kenapa? Karena kalau kita beraspirasi di jalan raya membakar ban, itu banyak yang dirugikan, dan jelas diri kita sendiri juga rugi waktu, rugi tenaga ya, rugi uang. Nah sedangkan kalau kita membuat seperti ini, kita bisa membagikannya di media sosial. Nah contohnya banyak ya, meme itu banyak video-video yang sebenarnya lebih mengena gitu. Jadi banyak media untuk kita beraspirasi, tidak hanya demo di tengah jalan, tidak hanya itu, di banyak medianya gitu. Jadi sekarang kan teknologi maju ya, orang sangat mudah bisa membagikan konten-konten ya, entah itu konten baik entah itu konten buruk, itu sangat mudah dengan modal yang kecil, cuma butuh kuota, seperti itu. Nah, kita lanjutkan slide-nya. Membaca dan memahami keseluruhan cerita, menentukan inti cerita, menentukan bagian-bagian abstraksi. Ya, cara menganalisis ini bagian cara kita menganalisis teks anekdot, apa sih maksudnya gitu kan ya. Jadi intinya kita tidak bisa membaca itu sepotong-potong, jadi kita harus membaca dan memahami secara keseluruhan cerita sampai selesai gitu. Jadi jangan dibaca langsung ujungnya, itu nggak akan ketemu alurnya seperti apa. Kemudian yang kedua, menentukan inti cerita. Nah, setelah kita memahami semua, telah membaca semua, secara kita sadari atau tidak kita sadari, kita tahu intinya nih apa gitu loh, apa yang dibahas gitu. Nah kemudian yang ketiga, menentukan bagian-bagiannya. Nah ini sudah saya lakukan tadi ya, pada teks yang sebelumnya itu hanya sekedar teks, kemudian saya bagi-bagi berdasarkan struktur teks anekdotnya. Nah dengan begini kita akan lebih mudah menganalisis teks anekdot, seperti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda gitu. Nah mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, materi teks anekdot ya. Selanjutnya kalian dapat tolong perhatikan gambar berikut ini tentang saya nggak pernah korupsi ya. Di sini ada akronimnya, korban rupiah sana sini, saya cuma darupsi. Akronimnya dari dapat rupiah sana sini ya. Apa maksudnya dari gambar ini? Ini berhubungan dengan tugas beban kalian ya, untuk kalian kerjakan setelah slide ini. Makanya saya minta kalian untuk mengamati secara seksama gambar ini ya, gambar apa nih, dari Run Up Comedy ya, dari Republik Gondes. Disimak baik-baik
Mungkin saya beri waktu 1 menit untuk kalian menyimak gambar ini. Jangan sampai terlupakan nih apa gambarnya gitu. Ada mobil yang dikendarai oleh tikus menabrak orang, kita nggak tahu orang itu siapa tuh. Kemudian ada yang duduk di kursi. Kemudian ada apa itu? Tugu Monas ya yang tertawa. Kalian cukup lihat gambar yang di sini saja, tidak termasuk gambar anak kecil laki-laki dan perempuan sebelah kiri kanan karena itu backgroundnya. Jikalau sudah, nah kita akan lanjut. Oke, jelaskan apa saja makna tersirat dari gambar anekdot slide sebelumnya. Gampangannya, jadi hanya menjelaskan apa aja sih makna tersirat gitu. Mungkin bisa juga ditambahkan tokoh yang disindir dalam gambar tersebut gitu ya. Nah, nanti mungkin pengumpulannya bisa melalui WhatsApp atau mungkin classroom di kelas kita masing-masing ya. Mungkin sampai itu saja materi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita nanti bisa belajar normal seperti biasa bertatap muka di dalam kelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.